Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik pagi hari ini di dalam tafsir surat Al-Kahfi. Masih melanjutkan kisah Ashabul Kahfi bagian yang terakhir ya. Kisah Ashabul Kahfi bagian yang terakhir. Yuk dibaca Pak. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika dan illa ayyasha Allah. Kok kemudian rambutnya? Siapa yang baca? Kamu boleh memang baca mas? Tidak apa-apa baca. Ini namanya belajar ya boleh salah. Bismillah. Allah Ta'ala wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wa la taqulanna ayuhan nabi li syai'in turidu fi'lahu ghadan. Dan janganlah engkau mengatakan wahai nabi untuk sesuatu yang engkau ingin melakukannya besok dengan perkataan inni fa'ilun hadza syai' ghadan. Sesungguhnya aku akan melakukan ini besok. Li'annaka la tadri hal taf'aluhu. Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah engkau mampu melakukannya. Aw yuhalu bainaka wa bainahu. Atau ada yang menghalangi antaramu dengan urusanmu. Wa huwa tawjihun likulli muslimin. Dan hal itu adalah pengarahan untuk setiap muslim. Terus. Illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Illa an tu'alliqa fi'lahu ala masyiatillah bi an taqula sa'af'aluhu insyaallah ghadan. Kecuali engkau mengkaitkan perbuatanmu di atas kehendak Allah dengan engkau mengatakan aku akan melakukannya insyaallah besok. Wadhkur rabbaka biqaulika insyaallah. Dan ingatlah Tuhanmu dengan berkata insyaallah. Inna sita antaqulaha wa qul arju an yurshidani rabbi li aqraba min hadzal amri hidayatan wa taufiqan. Jika engkau lupa untuk mengatakannya, maka katakanlah aku berharap agar Tuhanku menunjukkan kepadaku yang paling dekat dengan urusan ini secara hidayah dan taufik. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia. Kita lanjutkan ya sekarang ayat yang ke-23. Yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kita menghafalkan perkataan insyaallah. Kalau kita lupa insyaallah, kita ganti apa? Asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ini kalau lupa.
lupa baca insya Allah, ketika ingat kita berkata asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya, ikhwah, terjemahannya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakannya ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, jika kamu lupa, katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ya. Ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan di ayat yang ke-23 di wala taqulanna ayuhan nabi. Di sini apa jamaah? Wala taqulanna, ini nunnya nun taukid ya. Nun taukid ya, mabni fathah ya kan. Wala taqulanna mabni fathah. Kemudian wawunya enggak dibuang karena tidak bertemu dua sukun. Kemudian di sini khitabnya yang diajak bicara, yang diperintah adalah nabi, tetapi ini adalah umum, taujihun likulli muslim. Ini umum untuk seluruh muslim. Ya. Tafsirnya yaitu wahai Nabi, terhadap sesuatu yang engkau ingin kerjakan besok, maka la taqulanna, kamu jangan berkata inni fa'ilu hadas syai'i, inni fa'ilun hadas syai'a, inni fa'ilun hadas syai'a godan. Sesungguhnya aku adalah orang yang akan mengerjakan sesuatu ini besok. Kita nggak boleh mengatakan begitu. Jadi hal itu tidak sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita semua tak terkecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengatakan hal itu? Dijelaskan yaitu li'annaka la tadri hal taf'aluh. Karena saat ini ketika kita mengucapkannya itu kita belum tahu apakah benar besok itu kita akan mengerjakannya. Ya kan? Kamu enggak tahu apakah benar besok mengerjakannya. Au yuhalu bainaka wa bainah, atau boleh jadi dihalangi, ada penghalang, ada aja perkara-perkara yang menghalangi antara kamu dan antara mengerjakan hal itu. Nah, itu penjelasan ya kelemahan manusia yang harus manusia akui, sehingga manusia jamaah mengetahui kebutuhan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang manusia tidak tahu apa yang dikerjakan besok, dan enggak tahu kalau itu besok dihalangi atau tidak. Oleh karenanya ketika kita mau mengatakannya hal itu, hendaknya ditambahi illa ayyasha Allah, yaitu kecuali ila antu alliqa fi'lahu ala masyiatillah bi antaqul sa'af'aluhu insyaallahu godan. Kecuali kita mengatakannya itu dengan atas dasar, didasarkan, nah gitu, ala itu didasarkan. Nah, ini yang mesti kita harus pahami. Jadi kita mau mengatakan seperti itu kita nggak punya wewenang. Maka kita boleh mengatakannya itu wajib dengan pijakan, dengan dasar. Didasari ala masyiatillah, nah gitu. Itu perkataan didasari sesuai atas dasar kehendak Allah. Misalnya bi antakul, kau katakan aku akan mengerjakannya itu insya Allah besok. Nah itu. Ini nggak boleh sa'af aluhu godan, nggak boleh.
Bertambahi insyaallah. Sa'afaluhu insyaallah hudan. Jadi didasarkan, kita harus mendasari perkataan tersebut kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang manusia itu tidak tahu apa yang dilakukan besok pagi. Kemudian bila lupa wadkur rabbaka biqaulika wadkur rabbaka biqaulika insyaallah innasita antakulaha wa qul arju ayyursidani rabbi li aqraba min hadza al amri hidayatan wa taufiqan. Jadi, dan ingatlah Rabbmu dengan perkataanmu insyaallah. Jadi itu memang perkataan insyaallah dalam rangka jamaah mengingat Allah. Jadi, memang manusia ini mengingat Allah Ta'ala, semestinya selalu mengingatnya. Dan bila lupa maka katakanlah asa ayyahdiyani rabbi, artinya aku berharap semoga Rabbku yursyidani, semoga Rabbku menunjuki aku li aqraba min hadal amri, untuk suatu yang hidayahnya dan taufiknya lebih dekat dari perkara ini. Itu asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rosada. Ini rosada tamyiz seperti rosada jamaah, hidayatan wa taufikon. Sini jadi maknanya rosada apa? Pertama diberi petunjuk, ya kan? Yang kedua diberi kecocokan. Namanya hidayatan wa taufikon. Jadi kita pertama diberi petunjuk, tahu di sini ada kajian, ya kan? Ada kegiatan tolabul ilmi. Yang kedua diberi taufik, bisa cocok, bisa melakukan. Itu namanya apa? Hidayatan wa taufikon. Itu makna rosyada. Asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rosyada. Ya, yuk. Coba lanjut lagi. Allah Ta'ala walabithu fi kasfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a wa makatha ashabul kahfi fi kahfihim salasami'atin wa tis'a sinina. Dan ashabul kahfi bertinggal di gua mereka selama 309 tahun. Terus Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahadan. Qul ayyuhar rasul Allahu a'lamu bima makathu fi kahfihim wa qad akhbarana bimuddati makthihim fihi fala qawla li ahadin ba'da qawlihi subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah wahai Rasul, Allah lebih mengetahui bagaimana mereka tinggal di gua mereka, dan sungguh Dia Ta'ala telah mengabarkan kepada kita beberapa waktu tinggal mereka di dalam gua. Maka tidak ada satupun perkataan setelah firman-Nya subhanahu wa ta'ala. Lahu subhanahu wahdahu ma ghaba fis samawati wa ma ghaba fil ardi khalqan wa ilman. Dan miliknya lah subhanahu wa ta'ala semata apa-apa yang ghaib di langit dan apa-apa yang ghaib di bumi, khalqan wa ilman. Ma absarahu subhanahu, maka alangkah indahnya penglihatannya subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yubsiru kulla syai'in, maka Dia adalah zat yang maha melihat segala sesuatu. Wa ma asma'ahu fahuwa yasma'u kulla syai'in, maka betapa indahnya pendengarannya, maka Dia adalah zat yang maha mendengar segala sesuatu. Laisa lahu min dunihi waliyun yatawalla amrahum,
maka tidak ada bagi mereka dari selainnya seorang wali yang mengurusi perkara mereka. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak ada satupun persyirikatan di dalam hukumnya. Wa huwal munfaridu wahdahu bil hukmi, dan dia adalah Maha Esa semata di dalam hukumnya. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-25, ikhwah. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-25 menyampaikan kepada para hambanya melalui ayat tersebut lamanya pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu di dalam gua. Itu Allah firmankan berita tersebut, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Di mereka di dalam gua itu 300 tahun dan bertambah lagi 9. Di 309 tahun. Jadi maka ashabul kahfi fi kahfihim salasami'atin wa tis'a sini. Itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar menjelaskan kepada segenap umatnya sikap yang hendaknya para hamba miliki, sikap yang hendaknya manusia kerjakan terhadap berita yang sudah disampaikan oleh Allah. Ya, sikapnya bagaimana? Sikap terhadap berita yang sudah Allah beritakan. Walaupun ya akal manusia tidak sampai. Bagaimana dikatakan dan diberitakan seseorang ditidurkan 309 tahun hingga mata uang sudah berganti, kan gitu. Ini logika mungkin berkata bagaimana, nah gitu. Namun begitu, karena itu berita Allah Taala, itu berita yang menyampaikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sikap yang kita harus miliki sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulnya di yang ke-26. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Ya, kul ayyuhar rasul, kata Rasul sallallahu sikap yang hendaknya manusia miliki apa itu? Allahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard. Allah adalah a'lamu. Di Allah a'lamu ini mubtada dan khobar. Kemudian Allahu a'lamu mubtadaun wa khobarun jumlatun ismiyatun fi mahali nasbin maf'ul bih dari kul. Dikatakanlah. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah katakanlah Allah adalah lebih tahu. Gitu. Lebih tahu apa? Apapun. Di sini apa? Bima labisu. Lebih tahu, mengetahui berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Apa alasannya Allah lebih tahu? Iya, baginya lah pengetahuan apa yang enggak nampak di bumi maupun di langit. Memang dia Ta'ala adalah absir bihi wa asmi. Dia Ta'ala maha melihat lagi maha mendengar. Di alangkah melihatnya dia Ta'ala dan alangkah mendengarnya. Jadi sungguh indah, sungguh sangat melihat, sungguh sangat mendengar. Ini alasannya begitu sama ahli. Semua harus meyakini, mempercayai apapun yang Allah beritakan, manusia harus apa? Saddaqna, sami'na wa saddaqna wa amanna. Kami mendengar, kami benarkan dan kami imani, dan semestinya begitulah manusia menerima. Kenapa? Karena dia Ta'ala yang mengetahui semua yang tidak nampak di
langit maupun di bumi. Dia Ta'ala Maha mengetahui. Betul enggak Dia Ta'ala Maha mengetahui? Betul ya. Buktinya apa? Dia Ta'ala Maha mengetahui. Bukti yang gampang, bukti yang jelas gitu. Buktinya apa? Dia Ta'ala Maha mengetahui. Coba dibuktikan sama bahwa Dia Ta'ala Maha mengetahui. Ya, antum lagi buktikan coba. Ya, antum coba. Iya, buktinya apa Allah mengetahui? Hah? Buktinya Allah itu. Samping kirinya apa buktinya? Dia Ta'ala Maha mengetahui. Ya, buktinya Dia Ta'ala Maha mengetahui adalah suatu bukti yang nampak, suatu bukti yang semua orang merupakan bukti, yaitu Dia Ta'ala menciptakan saya. Gitu kan? Buktinya apa Dia Maha tahu? Kok kamu ngerti Dia Maha tahu? Kok pernah melihatnya? Ya enggak pernah. Buktinya apa kok kamu percaya? Buktinya Dia Ta'ala menciptakan saya. Jika Dia Ta'ala tidak Maha tahu, saya tidak jadi, ya kan? Enggak mungkin ada saya, kan itu. Tidak ada ya, tidak akan ada saya. Enggak akan ada kamu. Kalau Dia Ta'ala tidak Maha mengetahui, kan itu. Itu namanya bukti yang sangat nyata. Yang itu kita selalu ucapkan itu, kita ketahui jamaah. Jadi penciptaan diri kita masing-masing ini adalah bukti Dia Ta'ala Maha mengetahui. Dia Ta'ala Maha mengetahui. Karena adanya kita membuktikan Dia Ta'ala Maha tahu dan Maha mampu. Maha mampu tidak tahu enggak jadi. Ya kan? Maha tahu tidak mampu enggak jadi. Mampu enggak tahu enggak jadi. Tahu enggak mampu enggak jadi. Kapan jadi? Tahu dan mampu. Bukan gitu. Dan terjadi berarti Dia Ta'ala Maha tahu. Kan gitu kan? Demikian jadi kita harus yakin. Jadi buktinya adalah dalam diri kita kan gitu. Wa fi anfusikum. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Buktinya adalah ada di dalam penciptaan dirimu sendiri. Afala tubsir, tidakkah kalian melihat? Kan gitu. Itu demikian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, kan itu. Jadi kalau enggak melihat, kalau kita enggak tahu, buktinya ada pada kamu sendiri, pada penciptaan dirimu itu ada bukti Dia Ta'ala Maha mampu. Apakah kamu enggak melihat? Jawabnya wajib melihat. Masa orang nggak melihat dirinya sendiri, ya kan? Tentulah setiap kita melihat dirinya sendiri bahwa saya ini nggak menciptakan diri saya, bahwa ibu bapakku nggak menciptakan saya. Dan semua melihat kalau tidak ada yang mendakwa menciptakan diri saya, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terciptanya diriku bukti Dia Ta'ala Maha mengetahui bagaimana cara menciptakan saya dan Maha mampu untuk menciptakan saya. Ya, ikhwati filah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu bukti yang kita harus biasa mengerti, ya. Dikatakanlah apa? Katakanlah Allahu a'lam. Katakanlah Allah ada lebih mengetahui. Apalagi tentang apa? Tentang mama kasu fi kahfihim. Tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut, gitu. Ya, ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diterangkan selanjutnya
Waqad akhbarona, waqad akhbarona. Ini ya, bacanya apa jemaah? Waqad akhbarona. Roknya apa? Sukun atau fathah? Fathah, bukan sukun. Ada mahi, kenapa roknya kok fathah tidak sukun? Kenapa? Kok waqad akhbarona, bukan waqad akhbarna? Kenapa? Karena fa'ilnya kembali kepada Allah, terus nanya maf'ulun bi. Ya. Jadi seperti ini bisa akhbarna, bisa akhbarona. Tinggal nanya apa? Ya kan? Kalau nanya fa'il, kami mengkhabarkan akhbarna. Ya kan? Kalau nanya maf'ulun bi, akhbarona. Dia mengabarkan kepada kami. Itu ya kan? Itu. Jadi kalau kami mengabarkan akhbarna, kalau dia mengabarkan kepada kami akhbarona. Iya toh? Nah, di sini nanya fa'il atau maf'ul bih, nanya maf'ulun bi hakikat objek, maka bacanya waqad akhbaro. Nah, dan Allah Ta'ala sungguh telah mengabarkan kepada kita bimuddati maksim fi, tentang selak berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Di mana Allah mengabarkan sama? Di mana Allah mengabarkan lamanya Ashabul Kahfi di dalam gua? Di ayat yang sebelumnya, ya kan? 25. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Ini namanya dia Ta'ala menghabarkan kepada kita akhbarona bimuddati maksihim fi. Ya. Kemudian apa sikap yang hendaknya kita miliki? Bagaimana sikap yang hendaknya manusia jaga? Diterangkan, fala qaula li ahadin ba'da qaulihi subhanahu wa ta'ala. Apa jemaah sikapnya? Tidak boleh ada perkataan lain. Seorang pun tidak boleh punya perkataan lain kalau Allah sudah mengatakan, sudah menjelaskan berapa lamanya Ashabul Kahfi dalam kahfi, kan sudah katakan, yaitu dengan firman-Nya wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdudus. Maka seorang pun, siapapun dia tanpa kecuali tidak boleh punya perkataan lain. Kenapa? Karena Allahu a'lamu. Allah lah adalah yang lebih tahu. Kalau kita berkata lain, berarti apa jemaah? Namanya berani berhadapan dengan zat yang lebih tahu. Nah gitu. Bagaimana Anda akan berkata beda dengan orang yang lebih tahu, kan gitu. Apalagi terhadap Dia Ta'ala yang Maha mengetahui. Tentu tidak pantas sama sekali siapapun dia kalau sampai punya perkataan lain terhadap apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jamaah, ya memang demikianlah iman ya. Beginilah iman, beginilah keyakinan yang hendaknya kita tancapkan, kita tanamkan dalam hati kita. Makalah sepertilah Al-Quran namanya apa? Namanya menghidupkan hati, tidak hanya menerangi hati. Makanya Al-Quran menerangi hati, bahkan apa? Menghidupkan hati. Hati menjadi hidup, kan gitu. Sehingga hati hidup, artinya hati itu bisa apa kalau hidup itu? Hati bisa berbuat. Itu kan. Hati itu hidup. Artinya hati bisa berbuat. Apa perbuatannya hati jemaah? Perbuatannya hati ya
takut kepada Allah, mengagungkan Allah, namanya hidupnya hati yang itu. Kalau takut kepada ular itu tabiat. Kalau takut sama singa itu tabiat. Kalau hidupnya hati apa? Takut kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya gitu. Ya ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Allah jelaskan wajibnya semua manusia menerima apa yang Allah katakan dan gak boleh punya perkataan yang beda, yaitu lahu subhanahu wahdah ma ghaba fis samawati wa ma ghaba fil ardi. Milik Allah semata ilmunya, apa saja yang tidak nampak di langit dan apa saja yang tidak nampak di bumi. Secara ilmunya, bahkan juga secara khalqon, penciptaannya. Jadi apa yang nggak nampak di bumi kok ada, itu Allah mengetahuinya dan Dia pula yang menciptakannya. Khalqon wa ilman. Khalqon wa ilman. Jadi banyak sekali apa-apa yang nggak nampak, ya, apa yang nggak nampak kan gitu. Makanya kalau kita ke umroh itu di Madinah sana ada museum ruang angkasa, gitu kan. Nanti dibawa ke sana diterangkan ternyata bumi ini sangat kecil dibandingkan makhluk-makhluk lain yang sebetulnya ada dan kita belum melihat. Kita membahas tata surya itu kan, tata surya itu besar sekali, agung sekali. Itulah haula wala quwata illa billah, jamaah. Itu semua ada, Allah tahu dan Dia Ta'ala yang menciptakan. Dia yang menciptakan khalqan wa ilman. Khalqan wa ilman sama. Itu artinya semua kita sampaikan, itu semua dijelaskan agar kita mengerti dan mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu, supaya hati ini hidup. Ya, hati ini hidup sehingga bisa mengagungkan Allah. Sehingga kalau berniat, niatnya bisa ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala gitu, bisa al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya jamaah masih menerangkan hal itu dengan bentuk lain, absir bihi wa asmi. Absir bihi ini dalam bahasa Arab namanya apa jamaah? Namanya uslubut ta'ajjub. Absir bihi dalam bahasa Arab namanya apa jamaah? Uslubu at-ta'ajjub. Gaya bahasa kagum, gaya bahasa memuji. Gaya bahasa ta'ajjub itu ada dua. Yang pertama apa jamaah? Apa wazan? Gaya bahasa ta'ajjub jamaah memuji. Apa gaya bahasanya? Yang pertama apa? Ini loh. Apa ini namanya? Namanya af'il bihi. Apa namanya jamaah? Af'il bihi. Af'il bihi itu namanya uslubut ta'ajjub. Af'il bihi artinya Dia Ta'ala alangkah melihat, gitu loh, alangkah melihatnya. Itu absir bihi artinya apa? Artinya Dia Ta'ala alangkah melihatnya. Jadi Dia Ta'ala benar-benar sangat melihat. Nah, itu. Wa asmi, Dia Ta'ala amat sangat mendengar. Itu gitu namanya uslub ta'ajjub. Apa wazannya tadi? Af'il bihi. Ini adalah wazan yang kedua. Makanya itu rada aneh itu, rada asing. Ini karena adalah wazan yang kedua. Uslub ta'ajjub wazan yang pertama apa jamaah? Uslub ta'ajjub wazan yang pertama adalah ma af'alahu.
ma'af'alahu. Jadi ma'af'alahu ini ma-nya jangan diartikan tidak ya. Jangan manafi, bukan. Ini ma'af'alahu memang dia adalah bahasa jamaah namanya uslub ta'ajub. Ma'af'alahu. Jadi alangkah dia sangat mendengar. Gitu. Ma asma'ahu, alangkah dia sangat jadi sangat melihat. Ma absarahu, alangkah dia sangat melihat. Ma asma'ahu, alangkah dia sangat mendengar. Gitu. Itu namanya kita semua ini memuji Allah dengan uslub ta'ajub, absir bihi wa asmi. Apa maknanya? Ma absarahu wa ma asma'ahu. Artinya apa jemaah? Artinya ma absarahu, artinya Allah Subhanahu wa taala fahuwa yubsiru kullasyai. Dia taala maha mendengar, maha melihat. Apa dia melihat segala sesuatu. Kalau kita aku enggak melihat semuanya gitu. Itu gembedi. Kamu enggak melihat pun enggak merasa, enggak melihat, cuma ngerti rumahnya saja, melihat aku udah tahu semuanya. Dan hanya tahu apa yang di dalam rumahnya saja. Itu udah merasa aku ini mengerti apa saja. Oh, diterangkannya ada tata surya demikian menakjubkan, nah baru kaget. Ternyata luas sekali ya. Aku kok merasa tahu semuanya. Baru tahu kalau dia salah kan gitu. Nah, gitu. Nah ini kita dilatih mau mengakui kita nggak tahu macam-macam. Buktinya apa? Coba berapa lama Ashabul Kahfi tidur di dalam gua? Kan gitu jemaah. Kita nggak bisa tahu. Kok kita pelakunya saja tidak tahu, ya kan itu. Pelaku saja tidak tahu, ya kan? Berapa lama mereka di dalam gua itu, kan gitu. Tapi mereka juga heran, udah nggak laku uangnya, itu. Ya, ikhwati bilang berbahagia, rahimani wa rahimakum. Itu semua menerangkan keagungan Allah, ya kan? Keagungan Allah maha luas ilmu, pendengaran dan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seperti ini kita pelajari jemaah, memang manusia ini akan baik bila mereka mengetahui Allah dan menyembah Allah. Gitu kan? Kita kalau mengetahui Allah terus menyembah Allah itu kecewa atau bangga? Engkau kecewa. Aduh, aku mengaji berat-berat, ujung-ujungnya suruh mengamalkan. Jangan gitu ya. Kenapa? Karena gini, kalau kamu nggak ngaji apa nggak beramal? Ya beramal juga. Amalmu apa? Pokoknya beramal, nggak tahu amalnya apa. Nah gitu. Nah kalau kita ngaji akan beramal, tapi amalnya benar, menyembah Allah, mengagungkan Allah, akan diberi kehidupan bahagia dunia dan akhir. Kalau nggak ngaji, dia akan beramal juga. Apa amalmu? Membenci Allah, kan gitu. Karena kan nggak ngaji, nggak ngerti keagungan Allah, kayak kan membenci Allah, membenci orang yang sholat, kan gitu, membenci orang yang al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Kenapa? Kan nggak ngerti kalau itu adalah baik, karena nggak ngaji. Jangan dianggap kalau nggak ngaji itu nggak beramal. Nggak ada orang di dunia tidak beramal. Ya kan, semua orang beramal jamaah. Hanya amalnya itu menyelamatkan dirinya atau amalnya justru mencelakakan dirinya, kan gitu toh. Kan begitu. Apa orang ngaji ora beramal? Ya beramal, cuman amalnya ngawur. Gitu. Amalnya ngawur sampai Tuhan pun dia sekutukan, atau Tuhan pun dia ingkari, Tuhan pun dia suudzon. Kan gitu. Masa Tuhan suudzon kan gitu. Itu karena orang mengetahui keagungan Allah, nggak mau mempelajari, nggak mau belajar, udah berpaling duluan kan gitu. Nah, mari kita kalau kita enggak, kita mau duduk dulu belajar.
mau duduk mengkaji. Dan wajar kalau setelah mengkaji, setelah tahu itu mengamal, karena memang amal adalah buahnya ilmu, kan gitu kan. Itulah namanya ilmunya berbuah, namanya kan gitu. Ilmunya berbuah, akan menghasilkan, menunjukkan, akan membahagiakan. Ya. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Adapun mereka-mereka kalau tidak mau tahu siapa Allah, kemudian mereka tidak menyembah Allah, tidak mengenalnya, enggak mengagungkannya, apa kata Allah? Kata Allah, ma lahum min dunihi min waliyyi wala yusriku fi hukmihi ahada. Nah gitu. Laisa lahum min dunihi waliyun. Jadi mereka-mereka yang tidak mau mengenal Allah, tidak mengerti keagungan Allah, Dia Ta'ala Maha mendengar, Dia Ta'ala Maha melihat, Dia Ta'ala Maha tahu, Maha mampu, Maha bisa. Nah, dia enggak ngerti, lalu enggak menyembah Allah, ya mereka tidak mempunyai wali. Wali yang sesungguhnya, wali yang yatawalla amrohum, wali yang mengurusi. Apa punyanya? Pembisik. Punyanya kan gitu kan? Pembisik. Punyanya yang membisiki aja gitu. Dia punyanya pembisik yang membisikinya. Dan akan sadar nanti ketika meninggal dunia, ternyata selama ini yang ngarahkan aku bukan wali, ternyata apa? Pembisik. Buktinya apa? Dia enggak yatawala, enggak mengurusi urusan, hanya memberi bujuk rayu, hanya memoles, menghiasi, tapi enggak mengurusi sebenarnya, kan gitu. Itu jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Beda dengan Dia Subhanahu wa ta'ala. Kita belum apa-apa sudah diciptakan. Itu kan? Itu udah, kita belum apa-apa sudah diciptakan. Belum apa-apa sudah diberi dua mata. Dua mata belum umur berapa pekan sudah bisa melihat tanpa sekolah, ya. Itu karena Masya Allah agungnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menjaga mata kita. Itu mata yang Allah berikan hanya sekali, ya. Hanya sekali, tapi dipakai sampai seumur hidup. Kita suruh menjaga aja, jagalah mata kita, jangan merusak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Laisa lahu min dunihi waliyun yatawalla amrohum wala yusriku fi hukmihi ahada fahuwal munfaridu wahdah bil hukmi. Demikian juga selain mereka tidak bakal mempunyai satupun wali yang mengurusi perkara mereka, juga tidak ada seorang pun yang Allah jadikan berserikat. Dia Ta'ala tidak pernah mengangkat seorang pun ikut berserikat di dalam hukumnya. Dia Ta'ala zat yang Maha Esa dalam segala keputusan. Nah, gitu sama. Ini adalah tenangnya orang muslim, ya. Ini tenangnya orang muslim, tenangnya orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang dia sembah adalah al-munfaridu wahdah bil hukmi. Yang dia sembah adalah zat yang Maha Esa, yang tiada ada serikat dalam hukum, sehingga tidak akan dipengaruhi oleh perserikatan, ya kan? Tidak akan dipengaruhi hukumnya oleh perserikatan. Itu udah mantep. Kalau ikut menghalalkan apa yang Allah halalkan, kalau ikut mengharamkan apa yang Allah haram, kalau kita hanya menyembah Allah dan apa yang Dia Ta'ala syariatkan, itu udah mantap. Kalau Dia Ta'ala al-munfaridu wahdah bil hukmi, ya kan gitu. Ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau di Indonesia sila pertama Pancasila harus digaung-gaungkan. Itulah intinya, ya, itulah intinya, yaitu apa? Inti dari Pancasila apa itu? Keesaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak boleh orang mengusik keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yuk, jamaah, satu ayat lagi lanjut. Allah Ta'ala watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Walamma bayyana subhanahu wa ta'ala anna al-hukma lahu wahdahu amara rasulahu bitilawati ma uhiya ilaihi min hukmi rabbih wattiba'ihi. Dan ketika Dia Ta'ala menjelaskan bahwasanya hukum hanyalah miliknya semata, maka Dia Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk membaca apa yang telah diwahyukan kepadanya dari hukum Tuhannya dan memerintahkan untuk mengikutinya. Faqala waqra ayyuhar rasul, bacalah wahai Rasul, wa'mal bima auhallahu bihi ilaika minal Qur'an, beramallah dengan apa-apa yang telah Allah wahyukan dengannya kepadamu dari Al-Quran. Fala mubaddila li kalimatihi, maka tidak ada satupun yang bisa mengganti kalimat-kalimatnya. Li'annaha saddaqa kullaha wa 'addala kullaha, karena sesungguhnya dia membenarkan seluruhnya dan mengadili seluruhnya. Walan tajida min dunihi subhanahu malja'an talja'u ilaihi wala ma'adan ta'udhu bihi siwahu, maka engkau tidak akan mendapati selainnya Subhanahu wa ta'ala tempat pertolongan yang engkau meminta pertolongan dengannya, dan engkau tidak akan mendapati tempat berlindung yang engkau berlindung kepada selainnya. Ya. Ayat terakhir sama di halaman ini, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Ma makna utlu ya ikhwah? Ma makna utlu ya ikhwah? Ma makna utlu? Yang jawab siapa ini? Utlu. Sebelah timur yang jawab. Ma makna utlu? Sebelah timur yang jawab. Mana yang jawab ini? Ya, ayo antum masih antum. Antum ya jawab ya. Nah. Siapa? Ayo antum jawab ya, antum ya. Apa mana utlu? Mana utlu? Cuma anak itu soalnya kan utlu kan. Utlu ma uhiya ilaik. Mana utlu? Ayo lagi antum baca. Bantu. Mana utlu? Iqra. Depannya mana utlu? Iqra wa'mal. Sahih. Mana utlu ya, Pak? Mana utlu adalah Iqra wa'mal. Ya, itu mana utlu. Apa utlu itu, ikhwah? Iqra wa'mal. Ya. Itu camkan baik-baik jamaah. Kita supaya tahu maksudnya. Kita kan diperintah oleh Dia Subhanahu wa ta'ala. Apa mana utlu? Iqra wa'mal. Itu. Baca dan amalkan. Itu makna utlu. Jadi seorang itu kalau belum mengamalkan, sebetulnya belum membaca, ya kan? Belum dinamakan talin, belum mengamalkan perintah utlu. Yang dinamakan perintah utlu mesti dibaca dan diamalkan. Maka sini beliau terangkan utlu iqra wa'mal. Wahai Rasul, baca dan amalkan ma uhiya ilaika, ma auhallahu bihi ilaika minal Qur'an. Bacalah itu apa yang telah Allah Ta'ala wahyukan kepada kamu dan amalkan ya, dan amalkanlah. Itu makna utlu. Utlu jamaah, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an itu merupakan apa? Merupakan konsekuensi apa? Konsekuensi dari wala yusriku fi hukmihi ahada. Ya kan? Itu konsekuensi dari wala yusriku fi hukmihi ahada. Ya, karena emang Dia Ta'ala tidak menjadikan pihak manapun, seorang pun, siapapun, dimanapun, kapanpun, tidak ada yang berserikat di dalam
ketetapan Allah. Oleh karenanya mantaplah kamu membaca ketetapan Allah di mana? Di dalam Al-Quran. Makanya utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, bacalah itu. Itu hukum yang ini kamu baca dan kamu amalkan. Tidak ada pihak manapun yang berserikat bersama Allah di dalam ketetapannya. Loh jamaah, ini kurang apa coba? Kurang Al-Quran kan gitu. Kita mau membaca tak apal ke, nanti tuan saya nggak seberapa kuasa. Nanti dia dikalahkan oleh berbagai kekuasaan lain, nggak dipakai akhirnya kan gitu. Itu kan melemahkan semangat itu. Nah itu kalau membaca Al-Quran nggak perlu lemah, nggak boleh lemah semangat. Kenapa? Karena itu ketetapan Allah dan Dia Ta'ala dalam menetapkan la yusriku fi hukmihi ahada, ya kan? Dia Ta'ala la yusriku fi hukmihi ahada. Nanti ada revisi la mubaddila li kalimatih. Oh gitu aja jemaah. La mubaddila li kalimatih. Sesudah sempurna dan sudah sempurna, tidak ada yang bisa merubah. Kenapa enggak dirubah? Kenapa jemaah kalimatullah, ketetapan Allah enggak dirubah? Li'annaha sidqun kulluha adlun kulluha. Karena semua ketetapan Allah semuanya sidqun wa adlun, semuanya jujur dan adil, enggak perlu perubahan. La mubaddila li kalimatih, ya kan? Semuanya udah benar gitu, ya kan? Udah benar seluruhnya. Wah, nggak bisa ngelak kalau gitu. Berarti aku mau lari aja lah kalau gitu. Lah gimana? Nggak mungkin mengelak. Nggak bisa ngelak, bisanya lari. Kalau mau lari apa kata Allah? Walan tajida min dunihi multahada. Walan tajida min dunihi multahada. Apa jamaah? Walan tajida min duni subhanahu malja'an talja'u ilaihi wala ma'adan ta'udzu bihi siwa. Kamu pun enggak bisa lari. Artinya kamu pun kalau lari percuma. Itu aja gitu. Kau mau lari, ya larilah. Tapi saya ingatkan, larimu percuma. Gitu. Kamu udah capek lari nanti percuma. Kenapa? Kamu kalau lari, kamu gak akan menjumpai tempat berlindung. Yang kepadanya kan berlindung tanpa Allah gak bisa. Mencari penjagaan gak bisa tanpa Dia Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ta'ala maha sempurna. Ya kan itu kan? Dia ta'ala maha sempurna itu jamaah. Ya ikhwan yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk yang kita baca tadi ada beberapa faedahnya. Ini yang kemarin kita baca berapa nih faedahnya? Yang udah kita baca berapa dari 4 ini? Baru 1 ya atau 2? Belum kan? Beda yuk, berarti sekarang baca yuk. Kita baca faedahnya. Min fawaidil ayat awalan ittikhadul masajidi 'alal quburi was-salatu fiha wal bina'u 'alaiha ghairu jaizin fi syar'ina. Mengambil masjid sebagai kuburan, menjadikan masjid di atas kuburan, dan sholat di dalamnya dan membangun di atasnya tidak boleh di dalam syariat kita.
Tsaniyan fil qissati iqamatul hujjati ala qudratillahi ala al-hasyri wa ba'tsil ajsadi minal quburi wal hisabi. Di dalam kisah ini terdapat penegakan hujjah atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan jasad-jasad dari kubur-kuburnya dan hisab. Salisan dalatil ayatu ala annal mar'a wal jidala annal mar'a wal jidala al mahmuda huwal jidalu billati hiya ahsan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahasanya berbantah-bantahan yang terpuji dia adalah berdebat dengan cara yang baik. As-sunnatu wal adabu syar'iyyani yaqtadiyani ta'liqul umuril mustaqbaliyati bimasyiatillahi ta'ala. Sunnah dan adab kedua syariat ini yang syar'i adalah mengharuskan mengkaitkan perkara-perkara yang akan datang dengan masyiatillah. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ini yang kita bahas panjang pertemuan yang terakhir lalu, ya kan? Dengan kita menukilkan keterangan dari tafsir Syekh Sa'di, ya, itu apa jemaah? Menjadikan masjid di atas kuburan atau sholat di kuburan atau mendirikan bangunan di atas kuburan itu di dalam syariat Islam tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Ini sebagaimana yang kita bahas pada yang lalu, disebutkannya dalam apa jemaah? Kemarin disebutkannya wa qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alai masjidah, tidak menunjukkan hal itu, enggak menunjukkan bolehnya membangun masjid di atas kuburan sebagaimana keterangan yang kita bahas pada waktu yang lalu, ya. Karena mengingat waktu yang terbatas, kita cukupkan keterangannya waktu itu, ya, kita ulangi sekarang. Yang kedua, di dalam kisah ditidurkannya Ashabul Kahfi 309 tahun kemudian dibangunkan lagi dan kemudian mereka ke kota mencari makan, ya kan, dengan cara mewakilkan seorang di antara mereka. Kejadian itu ditidurkannya mereka dan dibangunkannya lagi setelah 39 tahun, itu adalah namanya iqamatul hujjah. Itu penting disebutkan di sini dalam rangka apa jemaah? Dalam rangka menegakkan hujjah, menunjukkan hujjah yang menunjukkan Allah Maha mampu. Gitu. Allah Maha mampu. Jadi penting sekali jamaah semua orang itu memahami dan mengerti, mengimani dengan bukti-bukti bahwa Allah Maha mampu. Ya. Mampu alal mahsya al khasr, mampu ala ba'sil ajsad, mampu menghidupkan semua jasad dan juga wal hisabi, yang ada di sana adalah perhitungan amal. Nah, orang tidak boleh nanti dipikir di akhirat saja, nanti di sana ya kerja ya dapat makan, nah, itu kan, itu nggak boleh. Kenapa? Di sana tidak ada pekerjaan. Apa yang ada? Al hisab. Yang adanya hisab, perhitungan amalnya dahulu semasa di dunia sesuai Al-Quran atau tidak, kemudian mendapatkan pembalasan, itu kan? Ini pembalasan, nggak bisa kayak di dunia. Yang penting sehat, merantau tanpa modal nggak apa-apa, nanti insya Allah obah
mamah. Itu kok di dunia kan itu. Kalau mati nggak bisa seperti itu. Yang ketiga jamaah, nas-nas di atas menunjukkan bahwasanya jidal, dialog yang terpuji itu kalau dialog yang baik. Apa artinya? Dialog yang tujuannya mencari kebenaran dan mengikutinya. Bukan dialog yang hanya menang-menangan dengan segala cara, kalah pun tidak mau menerima kebenaran. Itu namanya bukan yang dianjurkan, itu enggak terpuji. Yang terpuji kalau dalam rangka untuk mencari al-haq, dan al-haq yang paling hak adalah hari kiamat. Ya, hari kiamat itu adalah al-haq yang paling hak, itu hari kiamat. Makanya hari kiamat dinamakan dengan apa jemaah? Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Demikian juga apa jemaah yang paling hak? Keesaan Allah, la ilaha illallah. Maka dia Ta'ala bersaksi syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya kan itu. Yang terakhir as-sunnah wal adab as-syar'iyah. Jadi sunnah yang syar'i, adab yang syar'i itu memutuskan. Ini keputusan yang kita harus sami'na wa atau enggak boleh sok hebat, sok bisa. Wong cuman besok kok saya bisa, jangan, enggak bisa. Apapun yang besok maka diputuskan wajib ditambahi jika Allah menghendaki. Harus begitu, tidak jadi tidak. Itu jamaah mungkin kita bahas ya pada pertemuan kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.